Assalamualaikum teman-teman. Halo zusammen, wie geht's euch? Senang banget hari ini kita akan belajar lagi gramatik kapitel 8 B2 tentang indem dan juga dadurch das gitu ya. Nah, jadi ini tuh adalah cara belajar tentang ngomongin dengan cara atau melalui hal gitu. Nah, mari kita mulai. Los geht's. Jadi, apa sih fungsi grammar ini? Nah, di sini ditulis ya bahwa Nebensätze mit indem und dadurch gitu ya. Nih, kalian baca sampai selesai sampai ini ya, terakhir di sini itu artinya bahwa kalimat anak atau Nebensatz gitu dengan indem dan dadurch das gitu mendeskripsikan gaya dan cara bagaimana sesuatu terjadi gitu. Atau dengan sarana apa sebuah tindakan dilakukan gitu ya. Jadi intinya grammar ini ya itu untuk menjawab pertanyaan we. Menjawab pertanyaan we atau bagaimana caranya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nomor 1 dulu. Di sini ada cara penggunaan indem. Nah, pertama kita bahas indem. Nah, ini tuh yang paling simpel, teman-teman. Jadi di sini ada aturannya. Der Nebensatz mit indem kann vor oder nach dem Hauptsatz stehen. Jadi kalimat anak gitu ya, Nebensatz dengan indem itu bisa di depan atau belakang gitu ya. Depan atau belakang kalimat utama gitu berdirinya gitu ya. Nah, contoh analisis pertama di situ ada Personaler und Headhunter suchen nach geeigneten Kandidaten in dem sie Schlüssel Begriffe eingeben. Jadi artinya nih personalia dan juga headhunter mencari kandidat yang cocok dengan cara memasukkan kata kunci. Nah, lihat ya kata eingeben di sini ya, teman-teman. Ini ada di paling akhir karena indemnya itu di sini adalah Nebensatz gitu. Lalu ada analisis contoh kedua, indemnya di depan. Indem Personaler und Headhunter Schlüssel Begriffe eingeben suchen sie nach geeigneten Kandidaten. Nah, jadi kalau kata indemnya ditaruh di depan ya, teman-teman, maka setelah koma yang di sini ini harus langsung pakai kata kerja, yaitu di sini suchen gitu. Jadi ini adalah posisi yang kedua gitu. Seperti itu untuk penjelasan indem. Jadi indem bisa ditaruh di depan atau belakang kalimat utama gitu. Nah, termasuknya itu Nebensatz ya, teman-teman. Bisa seperti ini atau yang posisi yang ini gitu, yang di depan baru koma lalu kata kerjanya. Lalu ada penggunaan dadurch, das. Nah, di sini agak lebih kompleks karena katanya tuh terpisah, teman-teman. Nah, di sini aturannya dadurch steht immer im Hauptsatz und das leitet den Nebensatz ein. Jadi dadurch ada di kalimat utama ya, teman-teman, dan si dasnya itu memulai kalimat anak. Das memulai anak kalimat gitu ya. Kalau dadurch berdiri selalu di kalimat utama. Nah, contoh di situ interessante Stellen findet man auf dadurch, gitu ya. Das man persönliche Kontakte fragt gitu ya. Jadi lowongan menarik sering ditemukan melalui hal bahwa kita bertanya pada kontak pribadi gitu atau kenalan gitu. Dadurch das itu artinya melalui banyak hal, melalui gitu ya, melalui hal bahwa gitu. Nah, fleksibilitas si dadurch ini ya, kata dadurch ini fleksibel, bisa ditaruh di tengah atau di depan. Contoh ketika ditaruh di depan itu yang ini dadurch, terus das man persönliche Kontakte fragt findet
man of interessante stellen. Nah gitu. Jadi kalau ini taruhnya di depan. Lalu ininya vindatnya di sini gitu. Lalu ada juga di bawahnya makna kausal atau sebab akibat. Jadi ada info tambahan di sini, dadurch das itu bisa bermakna sebab akibat gitu. Jadi kalimat dengan dadurch atau das, dadurch, das itu juga berarti untuk kausale bedeutung haben. Jadi kayak untuk sebab akibat gitu. Nah, di sini dijelaskan dadurch, das sich Personaler auch in Netzwerken über Kandidaten informieren, haben sie zusätzliche Informationen über die Kandidaten, die nicht in der Bewerbung stehen. Karena para personil ya, jadi ini tuh kalau sebagai sebab akibat ini tuh artinya karena gitu ya. Karena para personalia juga mencari info kandidat di jaringan sosial mereka gitu ya. Mereka jadi punya info tambahan gitu. Nah, jadi di buku ini bilang ya, nih, jadi while sie Personaler auch in Netzwerken über Kandidaten informieren, haben sie zusätzliche. Nah, ini tuh kurang lebih sama aja. Dadurch sama das itu punya arti yang sama gitu. Jadi while sama dadurch, das itu punya arti yang sama, yaitu while, yaitu karena gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai while tapi bosan gitu, kalian bisa pakai dadurch, das supaya lebih lebih level B2 aja gitu ya. Karena kan kita sudah mendengar while gitu terlalu banyak mungkin, dan sesekali mau pakai dadurch, das juga boleh gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi indem sama dadurch, das. Nah, sekarang kita coba dibuat paragraf untuk gabungannya. Misalkan in dem ich jeden Tag nicht diary schaue, koma, terus langsung kata kerjanya verstehe ich di gramatik besar gitu. Nah, di sini indemnya sebagai apa artinya tuh dengan cara gitu ya. Dengan cara saya menonton Nisha Diary setiap hari, aku jadi paham gitu ya. Paham gramatik lebih baik gitu misalkan. Terus misalkan ich verbessere kalimat kosakata meinen Wortschatz dadurch, das ich Deutsche Zeitungen lese. Nah, jadi di sini aku meningkatkan kosakata melalui hal bahwa, jadi dadurch tuh artinya melalui hal bahwa aku membaca koran Jerman. Jadi kayak gitu, melalui hal bahwa aku membaca koran Jerman gitu. Terus misalkan kalau misalkan mau menjelaskan dadurchnya sebagai while, kita tulisnya di depan. Misalkan dadurch das ich viel übe habe ich karena aku banyak berlatih, aku tidak takut. Misalkan ich habe ich keine Angst ya mehr vor der Prüfung. Oke, nah udah kurang lebih seperti ini untuk yang dadurchnya sebagai while. Jadi karena aku banyak berlatih, aku tidak takut lagi menghadapi ujian gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, gimana teman-teman? Jadi jelas ya perbedaan pakai indem atau dadurch, das. Seperti itu. Terima kasih sudah belajar bareng aku hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Share ke teman-teman kalian yang lagi belajar B2 juga.
Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum. Vielen Dank für Zuhören. Learn fly, see weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.